Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Nah, seperti yang kalian tahu bos, pembangunan IKN kini masih terus digenjot. Sementara itu TNI juga terus mematangkan konsep pertahanan untuk melindungi IKN Nusantara, ibu kota baru Indonesia. Dan salah satunya adalah dengan rencana pembangunan sistem rudal pertahanan jarak menengah di Lanut Domber oleh TNI Angkatan Udara. Nah, admin pun gak ngarang-ngarang nih bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, baru-baru ini Komandan Lanut Domber, yaitu Kolonel Penerbang Fata Patria, telah menuturkan bahwa pertahanan udara IKN dan sekitarnya bakal menghadapi tantangan yang cukup besar ke depan ketika ibu kota baru itu sudah resmi beroperasi bos. Dan memang katanya dalam konteks IKN, Lanut Domber pun hanya sebagai satuan pelaksana, sementara yang menetapkan kebijakan adalah Markas Besar atau Mabes TNI Angkatan Udara. Dan karena lanut yang terdekat dengan IKN adalah Lanut Domber, maka secara operasional maupun taktisnya bakal membantu kebijakan Mabes TNI Angkatan Udara dalam menyiapkan pertahanan udara di IKN bos. Oleh karena itu, Lanut Domber pun disebut bakal menyiapkan infrastruktur, personel, dan sumber daya lainnya untuk bersama-sama mendukung dan mengimplementasikan Smart Air Defense System. Jadi sistem pertahanan udara pintar bos. Beliau katakan bahwa peran kami sebagai lanut pendukung akan sangat penting mendukung IKN dan kami berencana menempatkan beberapa pesawat untuk pertahanan udara di sana. Dan lanjut ia katakan bahwa yang sementara kami bangun saat ini adalah kemampuan radar dan ke depan kami juga akan mencoba menempatkan peluru kendali atau rudal jarak menengah di sekitar IKN. Ujar Komandan Lanut Domber yaitu Kolonel Penerbang Fata Patria bos. Nah, lantas rudal dan radar serta pesawat apakah itu maksudnya? Oke, lanjut dikatakan oleh sumber-sumber berita bahwa saat ini lini masa atau timeline pengadaan radar dan rudal dikatakan sedang dalam proses di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Indonesia. Dan meskipun Smart Air Defense System dirancang untuk melindungi IKN, namun dikatakan konsep tersebut pun juga bisa dikembangkan untuk seluruh Indonesia. Nah, mantap jos nih bos. Jadi dapat kita tangkap dari pernyataan sang komandan bahwa saat ini ternyata pengadaan rudal pertahanan jarak menengah untuk memprotek IKN Nusantara pun sedang diproses di Kementerian Pertahanan Indonesia. Cuma sayang nggak disebutkan rudal jarak menengah apakah yang dimaksud bos. Kemudian tidak disebutkan juga pesawat-pesawat apa yang bakal ditempatkan di sana dan radar-radar apa yang bakal ditempatkan di sekitar IKN. Namun untuk radar ini sepertinya adalah termasuk dari program pengadaan radar-radar canggih dari Thales Prancis dan radar Retia dari Ceko. Nah, kemudian untuk rudal, jika kita melihat perkembangan kerjasama pertahanan rudal Indonesia dengan negara asing selama ini, kemungkinan besar rudal yang dimaksud bisa saja adalah pengadaan rudal Hisar dari Turki bos. Di mana berdasarkan berita yang sudah ada dua jenis yang dibeli, yaitu rudal Hisar O untuk jarak menengah dan juga rudal Hisar U untuk jarak jauh alias rudal Siper. Dan ini ada TOT-nya bos. Jadi jangan salah kaprah yang ditolak Turki memberikan TOT itu menurut isu yang beredar dari pengamat militer Alman Elfas Ali dikatakan itu hanyalah untuk bom pintar MAM-L untuk drone dan juga kapal KCR 70 meter. Namun tak diketahui apa alasan mereka tiba-tiba menolak memberikan TOT. Namun ini belum dapat admin pastikan karena masih hanya isu-isu yang beredar bos. Namun yang jelas untuk program-program akuisisi lainnya dari Turki masih dapat TOT alias masih aman. Nah, kemudian selain rudal Hisar dan Siper, kemungkinan rudal jarak menengah yang dimaksud bisa juga rudal pertahanan seperti yang dipasang di Jakarta itu bos, yaitu rudal NASAMS yang dikendalikan oleh Satuan Rudal Teluk Naga, besutan negara Norwegia. Nah, lantas rudal-rudal seperti apakah itu? Oke, yang pertama rudal NASAMS bos. Sistem rudal jarak menengah ini adalah buatan Norwegia, besutan perusahaan Kongsberg dan join dengan Raytheon. NASAMS sendiri merupakan singkatan dari National Advanced Surface to Air Missile System. Jadi ini adalah sistem pertahanan udara darat jarak pendek hingga menengah. Sistem pertahanan NASAMS ini pun telah terbukti tangguh dan telah digunakan oleh sekitar 13 negara termasuk Indonesia.
Dan sistem rudal ini pun merupakan lawan-lawan yang tangguh bagi drone-drone intai dan tempur, lawan bagi helikopter, jet tempur, sampai rudal-rudal jelajah. Dan untuk saat ini, kemampuan NASAMS pun sudah dikembangkan lebih gacor lagi bos. Disebutkan bahwa sistem ini pun dapat menembakkan rudal AMRAAM Extended Range dan AIM-9X2, di mana rudal AMRAAM Extended Range secara signifikan telah memperluas volume serangan NASAMS, sementara AIM-9X2 dioptimalkan untuk jarak yang lebih pendek bos. Dan mereka-mereka ini adalah keluarga dari rudal-rudal Raytheon. Rudal AMRAAM IR sendiri memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yaitu mencapai Mach 4 dan disebut-sebut mampu melesat sejauh 50 km dan dapat terbang sampai ketinggian 25 km. Mantap jos. Nah, lanjut sedikit admin jelasin dulu nih bos. Jadi sebenarnya Indonesia ini pun ke depan sepertinya bakal mengadopsi sistem pertahanan berlapis atau multi-layer untuk setiap wilayah Indonesia, tergantung tingkat kerawanan masing-masing wilayah tersebut. Tapi mungkin untuk saat ini difokuskan untuk aset-aset strategis dulu bos. Dan kemungkinan besar di IKN akan mendapatkan beberapa layer atau lapis rudal pertahanan, karena nantinya bakal jadi pusat ibu kota ya kan. Dan untuk kota atau kabupaten lainnya mungkin ya 1 atau 2 layer doang. Misalnya contoh, dari yang paling jauh atau long range itu akan dipasang di beberapa titik untuk mengcover wilayah-wilayah luas. Kemudian turun ke medium range atau jarak menengah akan dipasang untuk mencakup beberapa kota-kota atau daerah-daerah vital lainnya bos. Dan terakhir ada short range atau jarak pendek, mungkin bakal dipasang atau di area lokasi atau bangunan-bangunan vital doang. Jadi tidak full di seluruh Indonesia, bakal mendapat 3 lapis atau 3 layer rudal atau sistem pertahanan yang setara. Jadi dibagi-bagi bos. Nah lanjut kita bahas tadi ke rudal HISAR O dan rudal HISAR U atau Siper bos. Kedua rudal ini pun merupakan rudal jarak menengah dan jarak jauh dari Turki. Yang pertama rudal HISAR O, ini adalah rudal pertahanan udara jarak menengah yang dikembangkan oleh Roketsan dan Aselsan dari Turki. Dan karena didesain untuk jarak menengah, maka rudal HISAR O ini pun diberi kemampuan untuk dapat mengejar sasaran kurang lebih sejauh maksimal 40 km pada ketinggian maksimum 15.000 meter. Dan sistem ini dapat melacak lebih dari 60 target secara bersamaan bos. Kemudian lanjut ada abangnya yaitu rudal HISAR U alias rudal Siper, bertugas untuk mengejar sasaran yang lebih jauh lagi yaitu sampai pada jarak 70 sampai 100 km. Namun untuk yang terbaru, rudal Siper ini pun kabarnya sudah mencapai jarak jangkauan mencapai 180 km. Dan dikatakan sebelumnya bahwa sistem radar Siper dapat melacak hingga 100 target dan memiliki kemampuan untuk menyerang hingga 10 target secara bersamaan pada tingkat baterai sambil memberikan panduan hingga 20 rudal. Nah, itu adalah rudal-rudal yang nantinya kemungkinan bakal melindungi NKRI di masa depan. Harapannya ya semoga kita mendapatkan transfer teknologi-teknologinya dan lisensinya sehingga harapannya kita dapat membuatnya di dalam negeri Indonesia ya bos. Amin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Make Sense.